hari ini orang yang dia mau membangun masjid. Kenapa? Orang yang membangun masjid, dia mendapatkan 3 kebaikan yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a illa bi thalas, kata Rasulullah. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Doa anak yang soleh. Saya tanya sekarang, masjid ada santri, ada jamaah. Santri ini mereka belajar di sini, mereka selalu doakan. Mereka anak soleh enggak? Anak soleh. Makanya konteks hadisnya bukan Ibnu Soleh. Konteks hadisnya itu bukan Ibnu Soleh. Kalau Ibnu Soleh itu anak kandung. Tapi Rasul sampaikan waladun soleh. Waladun soleh itu bukan hanya anak kandung, tapi anak didik kita, santri-santri kita, anak-anak yatim yang kita asuh. Mereka adalah anak-anak kita. Sepanjang mereka sholat di Malikal Mulki, sepanjang itu mereka berdoa, maka mengalir pahalanya kepada orang yang beramal jariah. Itu satu. Kedua, apa kata Rasulullah? Apa? Setelah waladun soleh, sedekah jariah. Kita berwakaf, kita bersedekah, beramal jariah buat masjid, bukan Malikal Mulki saja. Dimanapun antum bersedekah buat masjid, maka sepanjang masjidnya berdiri terus mengalir pahalanya kepada kita. Dapat gak 2 poin? Dapat. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Sekarang saya tanya, setiap ada masjid Malikal Mulki, ada santri-santrinya, mereka belajar, mereka nuntut ilmu, mereka tahsin Quran, mereka ngaji di sana, dapat ilmu. Kira-kira ngalir gak pahalanya buat orang yang berwakaf? Ngalir. Jadi 3 poin dalam satu tempat masjid saja itu sudah mendapatkan 3 kebaikan yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya pastikan lagi kepada kawan-kawan, di sini di Malikal Mulki ini bukan tempat untuk mencari popularitas. Bukan tempatnya di sini. Di Malikal Mulki ini bukan tempat kita untuk mencari uang. Saya nggak bisa bayar kawan-kawan. Kebayang nggak kalau misalnya ada 50 kawan-kawan demulkian, setiap bulan saya gaji mereka 3 juta. Nggak cukup saya. Nggak kuat saya. Tapi karena mereka tahu esensi beramal soleh, mereka rela pagi, siang, sore, malam berangkat ke Malikal Mulki. Hanya untuk ngangkat tenda aja. Hanya untuk pasang lampu aja. Antum nggak tahu kan dari tadi siang? Siang-siang panas terik, kenapa hari ini antum bisa merasakan nikmatnya sholat dengan lampu bercahaya? Antum sekarang dengarkan suara sound system yang enak sekali, suara sound systemnya. Antum bisa rasakan sekarang kenapa bersih halamannya. Antum bisa rasakan kenapa sekarang rumputnya ini pendek-pendek. Antum bisa rasakan sekarang kenapa Malikal Mulki masjidnya sudah mulai terbangun. Ada abang nasi goreng sekarang. Karena mereka semuanya berlomba-lomba untuk beramal soleh. Makanya di Malikal Mulki ini teman-teman, kita ini di sini bukan hanya untuk menuntut ilmu aja. Bukan hanya tarbiyah saja, tapi perintahnya Allah di Quran apa? Wa amanu wa amilus solihat. Allah sampaikan di surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Kata Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Kenapa merugi? Mereka banyak yang melalaikan waktunya. Sekarang saya tanya sama antum. 24 jam lebih banyak buka Quran apa buka handphone? 24 jam lebih banyak antum sholat apa antum jalan-jalan keluar? Jalan-jalan keluar. Sedangkan kita sholat 5 waktu, ngaji cuma setengah halaman saja tuh udah kayak ngerasa capek sekali. Tapi kalau kita buka handphone bisa berjam-jam, TikTok scroll, Instagram scroll, apa yang lagi viral ikutin. Coba bayangkan. Itulah cara-cara setan, ya, merubah sesuatu yang apa bahasanya, yang kurang nyaman tapi menjadi seakan-akan itu nyaman. Merubah sesuatu yang tadinya membuat hati kita tenang, membuat orang yang dekat samanya merasa nggak tenang. Apa itu? Al-Quran. Maka hari ini kawan-kawan demulkian, ya, mereka ada yang kuliah, mereka ada yang kerja, ya, ada Kak Atta yang perempuan tadi yang dia berdiri tadi, yang dia awal-awal maghrib dia diri di panggung, itu perempuan tuh.
Dia tuh kerja di Jakarta, dia bolak-balik ke sini buat Malikal Mulki aja. Kerja di Jakarta, bolak-balik hanya untuk bisa beramal soleh di kawasan ini. Kenapa? Rugi kita. Hari ini kalau kita tidak mengambil amal soleh terbaik, rugi kita. Makanya kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman. Apa sih esensi beriman itu? Esensi beriman itu Allah sampaikan di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa esensi orang beriman, orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman dengan yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mereka salat. Wa yunfiqu mimma apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak. Nah, setelah kita sudah beriman sama Allah, baru naik level beramal soleh. Hari ini banyak orang dia sibuk belajar, tapi dia lupa beramal soleh. Makanya saya setiap Jumat, saya ngajak kawan-kawan Demulkian rutin setiap Jumat pagi atau ba'da Jumat itu masuk ke pondok-pondok anak yatim. Kita hari ini bisa beli baju-baju yang mahal-mahal, teman-teman. Antum tahu mereka itu makan cuman pakai nasi, ikan kering, sayur seadanya. Baju mereka itu 5 tahun gak pernah ganti, teman-teman. Sobek jahit sama mereka. Kancing mereka diganti berkali-kali. Sedangkan kita hari ini bisa dengan pakai baju-baju yang bagus. Tapi kita gak peduli sama mereka. Maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Kita ngomong, ayo kita beriman sama Allah. Ayo kita beramal soleh. Tapi kita gak pernah turun melihat anak-anak yatim. Bahkan yang na'udzubillah, saya gak suka sama orang yang membuat agenda tahunan rutin santunan anak yatim setiap tahun sekali aja. Harusnya perintahnya apa? Tukrimunal yatim, memuliakan, beda. Memuliakan sama menyantuni beda. Apa memuliakan itu? Memuliakan itu menjadikan dia seakan-akan seperti anak kita. Saya kemarin ke Yatim Village, ya, di Jalan Otista, dekat Kebun Raya Bogor. Itu ada 200 santri anak yatim. Mereka masih kecil-kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, sudah ditinggalkan bapak ibunya. Yang bikin saya gak bisa menahan air mata saya apa? Mereka meluk saya, seakan-akan saya orang tuanya. Mereka peluk saya erat sekali. Mereka rindu sama orang tuanya. Kita gak perlu mengkhawatirkan, kata ustadznya, Ustadz antum gak perlu mengkhawatirkan makanannya. Alhamdulillah Ustadz, setiap bulan ada yang ngirim makanan, Ustadz ngedonasi Ustadz. Tapi mereka rindu sama orang tuanya Ustadz. Maka mereka butuh pelukan hangat dari antum. Mereka peluk saya, lama sekali. Saya datang ke sana tuh cuma bawa makanan ya. Makanan, tapi doa mereka ya Allah. Doa mereka detail, setengah jam mereka doakan kita. Ya Allah, jadikan Kak jadi orang yang soleh ya Allah. Izinkan Masjid Malikal Mulkinya terbangun ya Allah. Ya Allah, jadikan Kak Cil jadi istri yang soleh ya Allah. Detail. Saya kaget kemarin pulang. Besoknya mereka tiap hari doain terus. Dikirimin video sama ustazahnya ke istri saya Kak Cil. Yang lihat yang mereka doain kita terus, yang nyebutin nama kita, yang detail, yang setiap Senin Kemis mereka puasa. Setiap mereka buka puasa, sebelum mau buka puasa mereka kirim video sama kita. Ngedoain kita. Ya Allah, mudah-mudahan Kak Taki dilindungin dari fitnah ya Allah. Jauhkan dia dari musibah ya Allah. Ya Allah, jaga Kak Taki ya Allah. Ya Allah, jadikan Kak Taki jadi orang tua asuh kami ya Allah. Mereka doain detail. Dan saya ngerasa betul, semenjak saya datang ke pondok-pondok yatim, rezeki saya ngalir. Wallah, rezeki saya ngalir. Urusan saya dipermudah sama Allah. Kenapa? Ada 2 hal yang beracun doanya teman-teman. Doa yang sakti pertama, doa ibu kita. Hari ini tuh banyak orang tuh sibuk cium bolak-balik tangan ulama. Tapi orang tuanya di rumah diabaikan sama dia. Hari ini banyak orang datang ke ustadz cium
bolak-balik. Sampai merangkak judonya sama orang tua kepalanya gini. Apa, Pak? Lagi sibuk main ML dipanggil sama, "Nak, ibu minta tolong beli ini." "Apa sih, Ma? Aku lagi main loh." "Jangan, Ma, ntar dulu lah." Ya Allah ya Rabbi. Sedangkan Allah sampaikan di Quran, "Wala taqul lahu ma'uf." Jangan sampai kita berkata saja sama orang tua. Jadi antum yang hari ini masih punya orang tua, antum pulang nanti minta maaf sama orang tua antum. Bisa jadi yang menyebabkan rezeki kita terhalang, jodoh kita dipersulit sama Allah karena kita masih membuat menyakiti perasaan hati orang tua kita. Kita belum memuliakan orang tua kita. Kita sibuk memuliakan, menghormati orang lain, tapi orang tua kita di rumah, ibu kita doanya dahsyat, wallah. Antum kalau tahu Umi Ana kalau doa kayak gimana? Setiap sholat minimal setengah jam ngedoain anak-anaknya. Setiap tahajud, sejadah selalu basah kayak anak air mata, berharap anak-anaknya jadi orang yang soleh. Kita lupa. Antum masih punya orang tua, antum lalaikan, antum lupakan mereka semuanya. Hati-hati. Ketika mereka sudah pergi ninggalin antum, baru kerasa bagaimana hadirnya, pentingnya mereka dalam hidup kita. Ketika mereka sudah pergi meninggalkan kita, antum akan rindu dengan sajadah yang sering dipakai buat sholat sama dia. Ketika ibu mau pergi, antum akan rindu dengan mushaf yang selalu dipakai sama ibu antum untuk ngaji. Antum akan rindu. Saya bilang sama anak-anak yatim, sebetulnya bukan kalian yang butuh saya yang butuh kalian, saya bilang. Maka amanah dari guru-guru kami, Ustaz Luqman, Ustaz EN, bilang sama saya, Ustaz Taki, antum cobalah asuh anak-anak yatim, antum jadi otak, orang tua asuh mereka. Mereka itu butuh pelukan, butuh didikan, biayain hidup mereka. Wallah, hidup antum dimudahkan sama Allah. Ada satu cerita, ini selalu saya ceritakan, tapi baru saya ceritakan 2 kali. Ada seorang alim ulama, seorang mubaligh, dia tinggal di Maroko. Mubaligh ini dimimpikan Rasulullah sepanjang 3 kali. Di dalam mimpinya itu Rasulullah bilang sama mubaligh ini. Apa isi pesannya? Ya fulan, berikan kabar gembira kepada yang namanya Fulan bin Fulan yang dia tinggal di salah satu sudut kota Mekah. Berikan kabar gembira buat dia bahwasannya dia adalah calon penghuni surga. Bangun, dia bilang, ya Allah ini mimpi nyata kayaknya nih. Rasul datang ke mimpiku. Besoknya dimimpikan lagi 3 hari berturut-turut karena dia yakin ini petunjuk dari Allah. Akhirnya apa? Mubaligh ini, ustadz ini, ulama yang tinggal di Maroko ini, dia nabung, dikumpulin uangnya untuk berangkat umroh ke Mekah. Berangkat dia ke Mekah, sampai di Mekah, selesai dia menjalankan umroh, habis umroh, tahalul, tawaf, sa'i, tahalul, selesai, barulah dia mencari yang namanya Fulan bin Fulan yang disebutkan Rasulullah. Di jalan ke pinggir-pinggir kota Mekah, di kampung-kampung, tiba-tiba ada seorang syekh berjenggot panjang. Dia tanya kepada bapak-bapak tersebut, ya Syekh, saya pengen bertanya, saya minta tolong. Kira-kira antum kenal gak sama yang namanya Fulan bin Fulan ini? Oh iya saya tahu dia. Tapi kamu ngapain nyari dia? Oh enggak, saya ada urusan saya sedikit saja. Oh kamu kalau mau ketemu sama dia rasa-rasanya gak terlalu penting-penting banget kayaknya. Kenapa? Dia orangnya biasa aja. Di kampung ini orangnya gak terlalu sering ikut ke masjid. Kalau ada gotong royong gak sering ikut dia biasanya. Oh iya gak apa-apa. Oh iya rumahnya di sana. Ketika dia diarahkan menuju rumah yang namanya Fulan bin Fulan tadi. Tiba-tiba Fulan yang disebutkan Rasulullah itu lewat jalan di depan orang yang mubaligh tadi. Tiba-tiba gak lama kemudian, ini orangnya kata syekhnya. Ketika si mubaligh ini melihat sosok si Fulan ini yang disebutkan Rasulullah, dia ragu. Kenapa ragu? Karena dia ngelihat pakaiannya compang-camping, kotor, gak menggambarkan wajah orang soleh, wajahnya lusuh, rambutnya berantakan. Dia bilang, masa iya ini sih orangnya? Gak mungkin kayaknya nih. Tapi dia masih tetap berhusnuzon. Akhirnya dia nanya, Assalamualaikum,
saya mau tanya, antum yang namanya Fulan bin Fulan? Iya. Kok kamu tahu nama saya? Iya. Jadi begini ceritanya. Saya tinggal di Maroko. Saya tinggal di Maghrib, kata beliau. Saya dimimpikan Rasulullah 3 kali berturut-turut. Rasul datang menyebutkan namamu. Hah? Kenapa itu? Kenapa? Gak mungkin rasanya. Wallah, kata dia. Saya dimimpikan Rasulullah. Enggak mungkin. Kamu pasti bohong nih. Untuk apa saya bohong datang jauh-jauh dari Maroko, umroh saya. Datang sama kamu, saya berbohong. Untuk apa? Terus dilanjutkan ceritanya. Di dalam mimpi itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Tiba-tiba, gak lama kemudian kaki Fulan bin Fulan tadi, anak muda ini tersungkur ke tanah. Dia menundukkan kepalanya, dia meneteskan air matanya. Ya Allah, kenapa ya Allah? Aku ini gak punya amalan apa-apa ya Allah, kata dia. Akhirnya si ustadznya ini Mubalik ini bingung. Wahai Fulan, saya mau tanya sama kamu. Kira-kira kamu punya amalan apa sebetulnya sampai Rasulullah datang memimpikan saya 3 kali. Nyuruh saya berangkat ke Mekah untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Saya gak punya amalan apa-apa. Saya orangnya biasa saja, antum bisa lihat sendiri, saya biasa saja, kata dia. Enggak mungkin, pasti antum punya amalan tersembunyi yang orang gak banyak ketahui. Akhirnya apa? Ya, saya punya satu amalan. Apa amalannya? Sudah 2 tahun ini, saya membiayai, mengasuh, mendidik 2 anak yatim dan 1 orang janda. Yang jandanya ini adalah istri dari sahabat saya yang telah meninggal dunia. Ketika sahabat saya meninggal dunia, saya berazam sama Allah. Ya Allah, wallahi ya Allah. Setelah dia meninggal dunia, saya akan membiayai istrinya ya Allah. Saya punya gaji setengahnya saya akan geser buat istri dan 2 anak yatimnya ya Allah. 2 tahun berturut-turut tiap bulan dikirimin uang buat keluarga itu. Maka meneteslah air mata si Mubalik ini. Maka apa kata Mubaliknya? Ya Allah, rupanya ini membuat engkau dijadikan Allah, dijadikan Rasulullah, dijaminkan surga kepada engkau. Maka Mubalik ini bilang sama si Fulan, ya Fulan, ayo kita sholat berjamaah ke Masjidil Haram yuk. Terus kata si Fulannya, bentar, saya pakaiannya masih kotor, saya mandi dulu. Saya harus pakai pakaian bersih, saya harus wangi karena saya sholat di Masjidil Haram. Oke, akhirnya dia berangkat ke rumah, dia mandi, keluar dari rumah dia sudah pakai gamis yang rapi, bersih, pakai peci, wajahnya bercahaya, sudah wangi sekali. Berangkat dia ke Masjidil Haram. Ketika dia sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di depan Multazam, dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan rakaat kedua, sujud terakhirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kasih kabar gembira sejam yang lalu dia akan menjadi penghuni surga. Gak lama kemudian diambil nyawanya dalam keadaan terindah. Hanya karena satu amalannya, memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Maka saya izin, saya pengen memperlihatkan satu video sebelum nanti Laura Ucen berbicara depan antum. Program-program di Malikal Mulki yang sudah berjalan ini adalah setiap minggu kita keliling pondok-pondok mana yang kira-kira mereka ini membutuhkan. Teman-teman sudah siap videonya? Sudah? Bisa ditampilkan di proyektor kira-kira? Maka teman-teman semuanya, selagi antum punya kesempatan, antum punya harta, antum punya waktu, jadikan waktu yang antum punya sekarang ini bisa banyak-banyak beramal soleh. Saya ingin menyampaikan bahwasannya berdirinya saya di depan teman-teman sekalian di atas panggung ini tidak menunjukkan bahwasannya saya ini jauh lebih mulia daripada teman-teman sekalian, tidak menunjukkan bahwasannya saya lebih alim, tidak menunjukkan bahwasannya saya lebih soleh. Cuman kebetulan karena tinggi badan saya yang terbatas, sedangkan teman-teman dari belakang juga pengen ngelihat ke depan agar lebih jelas bahasa yang akan saya sampaikan, maka dibutuhkan panggung yang sedikit lebih tinggi. Jadi teman-teman di sini, saya juga gak tahu. Saya yakin, amat sangat yakin, pasti ada salah satu orang yang ada di sini, laki-laki maupun perempuan, yang itu merupakan wali, merupakan kekasih Allah, yang hari ini mungkin
dia merasakan dengan firasatnya dosa-dosa saya, keburukan-keburukan saya itu bisa saja terjadi. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya. Amin. Maka sekali lagi saya tegaskan, berdirinya saya di depan teman-teman sekalian di atas panggung ini tidak menunjukkan bahwasannya saya lebih mulia, bahwasannya saya lebih alim, bahwasannya saya lebih saleh. Berdirinya saya di depan teman-teman sekalian kebetulan sebagai teman sharing yang sedang ingin membantu teman-teman sekalian. Kenapa dibutuhkan panggung? Agar kondisi tinggi badan saya yang terbatas ini bisa menjangkau teman-teman yang ada di belakang. Itu aja ya. Yang ketiga saya sampaikan, mohon maaf buat teman-teman tadi di sana ketika saya lewat. Saya kebetulan pakai sepatu tadi. Karena benar-benar berdempet-dempetan, saya juga bingung mau buka sepatu tapi agak sempat, jadi saya dari tadi jalannya ke sana sampai ke sini pakai sepatu. Mohon maaf itu. Oke, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman sekalian di sini, sebelum saya membahas beberapa perkara, saya berharap agar teman-teman mengubah niat awal teman-teman sekalian ketika datang di sini, termasuk saya juga. Karena niat adalah hal yang benar-benar mendasari setiap perbuatan yang kita lakukan hari ini. Ayat hadis yang amat sangat populer, yang anak baru lahir 2 hari pun insya Allah hafal. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam artian setiap perbuatan teman-teman sekalian didasari dengan niat. Apabila dari awal teman-teman niatnya udah gak benar, maka percayalah sampai ke belakang nanti itu pasti saya jamin dipastikan tidak benar. Saya juga bakalan ikut mengubah niat saya. Siapa tahu saya di depan ini caper. Teman-teman gak tahu isi hati saya kan? Maybe saya di depan ini caper, pengen dapat perhatian, pengen dapat follower yang banyak, pengen dipuja-puja. Maka saya di sini pun dengan berbagai macam aspek kemungkinan-kemungkinan yang telah saya jelaskan tadi di awal, saya juga mau ikutan mengubah niat dengan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang awalnya mungkin datang ke sini bukan murni untuk hadir majelis, tapi murni mungkin biar bisa melihat wajah tampannya Bang Taki yang Masya Allah Tabarakallah. Sehingga teman-teman dari awal aja niatnya udah gak benar, maka saya mengajak teman-teman sekalian untuk beristighfar 3 kali dalam rangka mengubah niat teman-teman sekalian saat datang ke tempat ini. Saya gak mau teman-teman datang ke tempat ini dalam keadaan sia-sia. Ini bukan fansign opa-opa. Ini bukan meet and greet Park Jusung, bukan. Ya. Ya, apapun lah namanya. Ini bukan juga meet and greet Park Husin, bukan. Ini murni kita hadir di sini demi majelis ilmu. Oke? Maka saya mengajak teman-teman sekalian dalam hitungan ketiga, mari kita beristighfar bersama 3 kali. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Semoga dengan istighfar tadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan niat-niat buruk kita di awal, yang awalnya mungkin di antara teman-teman ada yang, oh Husain datang ke Bogor. Husain ini bikin saya kesel. Saya bakalan cari-cari nanti kesalahannya ketika di majelis. Siapa tahu, wallahu a'lam, tapi saya berhusnudzon enggak mungkin ada. Oke? Jadi semoga dengan istighfar tadi itu mampu mengubah teman-teman sekalian. Oke, aspek kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sekarang adalah kabar gembira dari salah satu hadis yang benar-benar membawa pengaruh besar terhadap kehidupan saya sekarang. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau gak salah SMA, saya iseng-iseng waktu itu dimarahin sama abi saya. Saya baca kitab, gak lancar minta ampun. Habis baca kitabnya gak lancar, abi saya marah-marah. Nak, dulu nak, di masa seusia kamu nak. Ya biasa kan orang tua. Di seusia kamu nak, saya itu pasti nyari-nyari kitab yang ada. Saya baca, saya penasaran isinya kayak gimana. Di sini kitab terpampang banyak di depan kamu, tapi kamu gak penasaran 1 atau 2 kitab pun? Soalnya habis gak lancar kan. Ya, jadi akhirnya begitulah. Kalau abi saya udah marah,
Saya gak bakalan mungkin main HP, saya gak bakalan mungkin main ini itu, gak mungkin. Saya pasti ngambil kitab walaupun itu untuk pura-pura. Bahkan dulu misal ngaji habis maghrib. Habis saya itu gak pernah peduli dengan result, gak pernah peduli dengan hasil. Yang pengen Abu lihat dengan saya, dari saya, itu adalah perjuangan saya. Jadi saya mau belajar mati-matian, tapi Abu gak ngelihat kalau saya belajar mati-matian, yang dilihat pasti hasil. Nah, kamu gak lancar ya? Wah, kamu ini gak belajar dari pagi sampai malam. Sudah Buya, sudah belajar. Enggak, kamu gak belajar. Sudah Buya, tapi ini gak lancar. Buktinya, munsharif kamu baca mani munsharif, harusnya ini baca tanwin. Kenapa kamu gak baca tanwin? Ya sudah. Akhirnya sejak saat itu, saya setiap kali belajar, pasti rumah saya, kamar saya itu terpisah dari rumah kedua orang tua saya. Tapi satu halaman, di Madura itu udah kayak gitu. Di Madura itu, terutama di keluarga kiai, itu pasti dipisah rumah kedua orang tua, terpisah secara ini dengan putranya. Walaupun tempat putranya itu dibuatkan gubuk kecil. Sepupu-sepupu saya itu, rumah orang tuanya besar, tapi dibuatkan di depan rumahnya, itu gubuk yang amat sangat kecil. Dikasih bantal di situ, dikasih tempat-tempat semua di situ. Untuk apa? Ya, wallahu alam. Entah tujuan untuk privacy, atau agar anaknya berkumpul. Entah, itu ada di tempat saya. Jadi, setiap kali saya belajar, waktu itu, saya belajar setengah jam atau 1 jam, saya bawa kitab, pura-pura ngambil air ke dalam rumah, ngelihat ada abi apa enggak. Oh, ada abi saya tuh. Oke. Ngambil air. Gak baca itu, cuman biar kelihatan aja, biar ketahuan aja kalau misal saya belajar. Kalau misal saya sudah belajar, mau saya lancar kek, mau saya gak lancar kek, ya minimal gak parah-parah amat dimarahinnya. Jadi waktu itu habis dimarahin, saya mau pura-pura ambil kitab. Ambil kitab di perpustakaan rumah saya. Saya ambil dan dapatlah satu kitab, karya Syekh Ali Jum'ah. Sebenarnya bukan karya beliau, tapi beliau mengumpulkan ahadits-hadits qudsi, al-hadits al-qudsiyah. Jadi kumpulan-kumpulan hadits qudsi. Teman-teman tahu bedanya hadits nabawi dengan hadits qudsi? Hadits nabawi adalah hadits-hadits di mana Rasulullah SAW sendiri yang berucap atau sedang diceritakan. Hadits qudsi adalah firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Derajat Al-Quran di atas hadits qudsi. Al-Quran bisa dipakai buat sholat, hadits qudsi gak bisa dipakai buat sholat. Al-Quran setiap hurufnya bisa dibalas 10 kali pahala, tapi bisa juga berkali-kali lipat. Sedangkan hadits qudsi tidak mendapat hal yang serupa. Orang yang kufur terhadap Al-Quran dihukumi kafir. Sedangkan orang yang kufur terhadap hadits qudsi dihukumi tidak sampai kafir. Ujung mentok-mentok zindiq, fasik, sampai ke sana lah. Saya mendapatkan hadis itu kemudian membuka bab pertama, yaitu bab tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Disebutkan di sana, tadi sempat disinggung dikit sama Bang Taki, tapi saya akan jelaskan sedikit lebih detail. Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Allah itu punya banyak sekali malaikat. Allah itu punya banyak sekali bala tentara dari ujung sampai ujung. Jumlah bala tentara Allah itu jauh lebih banyak yang dari malaikat, jauh lebih banyak daripada kita manusia. Bisa dibilang malaikat merupakan makhluk terbanyak. Makhluk hidup itu yang pertama yang terbanyak adalah malaikat. Yang kedua jin. Jin itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Setiap manusia memiliki jin qarin yang mengikutinya. Belum lagi jin-jin di luar sana. Okay? Jadi jumlah jin itu lebih banyak dari manusia, baru manusia, wallahu a'lam, manusia sama hewan lebih banyak mana? Mari kita bikin survei kapan-kapan. Jadi Allah itu punya bala tentara yang amat sangat banyak. Salah satu di antara banyak bala tentara Allah Azza wa Jal, itu ada yang ditugaskan untuk keliling-keliling di atas langit dunia, mencari majelis zikir. Majelis zikir itu apa? Banyak orang salah persepsi. Majelis zikir itu dikira majelis salawatan. Dikira majelis zikir adalah majelis ketepang-ketepung. Bukan. Hakikatnya majelis zikir adalah majelis yang di sana membahas tentang bagaimana cara mengisahkan Allah, bagaimana hukum halal haram, bagaimana hukum ABC, bagaimana akidah yang benar. Itulah hakikat daripada majelis zikir yang sebenarnya. Oke? Itulah yang disebut sebagai majelis zikir. Kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas langit dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap kita. Teman, ketika lewat, pernah lihat sinema Yunani, ketika ada ratu yang lewat atau apa kan dikasih gini kan? Teman-teman sekarang cuman gara-gara Allah gak buka aja tabir hijab dari mata teman-teman sekalian. Di atasnya ada jutaan malaikat
yang sedang mengepakkan sayapnya, memberikan petuah yang luar biasa kepada kita. Berdiskusi langsung dengan Allah Azza wa Jal. Hei, yang berdiskusi ini bukan Ronaldo dan Messi. Diskusinya Ronaldo dan Messi itu mampu menggemparkan dunia, ya enggak? Sekedar bikin video berdua aja Ronaldo Messi, itu sampai sekarang FYP-nya gak berhenti-henti. Iya kan? Momen Taehyung sama Lisa kemarin di Paris itu sampai sekarang gak berhenti-henti tuh. Iya kan? Ini yang bincang-bincang bukan manusia lagi. Ini yang berbincang siapa? Allah dengan malaikat. Kemudian pada saat itu ketika malaikat sedang mengempakkan sayapnya di atas kita, menawarkan bantuan agar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, disaksikan langsung oleh para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, malaikat, kira-kira hambaku, Allah ketika bertanya, itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan jawaban. Pertanyaan itu terdiri dari 3. FYI lagi. Pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan untuk memberikan jawaban, menebarkan jawaban, pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, dan pertanyaan untuk menghinakan. Ada pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Bang Taki, 1 tambah 1 berapa Bang Taki? 2. Nah, saya Husain di sini posisinya ingin mendapatkan jawaban dari Bang Taki, 1 tambah 1 itu berapa? Ada pertanyaan yang sifatnya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Bukan karena tidak tahu, tapi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mendengarnya. Sama seperti kisah, teman-teman pernah dengar cerita malaikat Jibril ketika menyamar dirinya di hadapan Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang amat sangat putih, bla bla bla. Kemudian malaikat Jibril bertanya, itu apa? Kalian kira Jibril gak tahu? Malaikat Jibril tahu dengan semua jawaban itu. Tapi sebagai bentuk pelajaran terhadap orang-orang di sekitar itu, sahabat-sahabat yang pada saat itu hadir. Sama, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat bukan dengan tujuan agar Allah memberikan ingin mendapatkan jawaban dari malaikat. No, bukan itu tujuannya. Tapi agar kita sebagai hamba-hamba yang diam hari ini di sini tahu kira-kira betapa hebatnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Apa pertanyaan Allah? Malaikat, kira-kira hambaku yang ada di sana, apa yang mereka minta? Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, mereka senantiasa membesarkanmu ya Allah. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka bertahmid kepadamu ya Allah. Mereka mengagungkanmu ya Allah. Mereka benar-benar mengeluh-elukan segalanya tentangmu. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman semua di sini sesuai dengan yang diucapkan malaikat? Amin gitu. Amin. Saya berharap teman-teman semua yang ada di sini semuanya sepakat kita benar-benar bersatu untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelahnya, tolong dengarkan, saya ingin teman-teman meresapi hadis ini itu dari dalam. Karena yang ngobrol ini bukan sekedar Messi, Ronaldo, bukan sekedar Taehyung, Lisa, bukan. Yang ngobrol ini siapa? Allah dan malaikatnya. Setelahnya apa yang ditanya oleh Allah? Hambaku itu kira-kira sujud-sujud seperti itu, belajar-belajar mati-matian seperti itu, apa yang dia minta? Dijawab oleh para malaikat, mereka berusaha meminta surgamu ya Allah. Teman-teman semua ngarap surga? Benar. Kemudian Allah kembali bertanya, mereka itu yang sedang berharap surga, memangnya mereka pernah melihat surga? Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu ya Allah. Lantas apabila mereka pernah melihat surgaku, apa yang akan mereka perbuat? Dijawab oleh para malaikat, ya Allah, andai kata mereka pernah melihat surga yang begitu indahnya Allah, mereka akan mati-matian, mereka akan berangkat ke surga itu mungkin dengan cara merangkak, beribadah mati-matian, sungguh-sungguh setiap pagi dan malam menuntut kepadamu agar mampu engkau masukkan ke dalam surganya. Lantas kalau semisal mereka mati-matian ngarap surga, apa yang mereka takutkan dariku? Mereka takut darimu dari neraka ya Allah. Mereka takut neraka ya Allah. Teman-teman ada yang berani sama neraka? A'udzubillah, nasallallahu alaihi. Mereka takut dari neraka ya Allah. Emangnya mereka itu pernah lihat nerakaku? Gak pernah ya Allah. Lantas, wahai malaikat, andai kata mereka pernah melihat nerakaku, apa yang akan terjadi? Ya Allah, wallahi, demi engkau ya Allah, andai kata mereka mampu melihat neraka hari ini, niscaya mereka akan lari terbirit-birit tiap malam dan paginya, overthinking terus-terusan. Tiap pagi dan malamnya mereka bersujud ya Allah, meminta kepadamu agar dijauhkan dari berbagai macam perkara-perkara keburukan.
Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman dengan satu firman yang amat sangat membuat saya senang pada saat itu. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku mengampuni semua dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi ketika teman-teman tadi udah masuk niat menuntut ilmu dari awal atau ketika baru niat untuk menuntut ilmu barusan, maka pada saat itulah Allah Azza wa Jalla telah menghapus dosa teman-teman sekalian 100%. Keluar dari pintu gerbang depan, teman-teman bagaikan bayi yang belum pernah melakukan dosa sedikit pun. Tapi pahalanya masih numpuk. Pahalanya gak dihapus sama Allah. Jadi kondisinya pahalanya lagi tinggi-tinggian, lagi glory nih hitungannya, lagi tinggi-tingginya, tapi dosa teman-teman sekalian itu dihapuskan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada satu malaikat yang menyetu kepada Allah, ya Allah, di antara hamba-hamba yang berusaha menuntut ilmu kepadamu ya Allah, ada satu hamba yang sebenarnya gak menuntut ilmu, dia cuma ada kebutuhan di sana. Kalau ada orang majelis ilmu, mungkin dia lagi tiduran di depan masjid. Kalau ada majelis ilmu, mungkin lagi ada abang-abang jualan pentol di luar masjid, ada abang-abang jual nasi goreng, ada orang-orang yang sebenarnya ada kerjaan di masjid. Mungkin pengen istirahat, pengen ngapain, mereka gak mau hadir di majelis. Mereka harus diapakan oleh Allah, apakah mereka harus diampuni juga? Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, samakan saja karena dia tidak ingin berniat buruk untuk menghancurkan majelis-majelisku. Bro, sis, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang yang gak ikut majelis, cuman kebetulan berada di sekitar majelis. Jadi yang gak ikut majelis pun juga ikut diampuni. Apalagi teman-teman yang hadir di majelis yang mati-matian, yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bandung, dari Madura, dari New Zealand, Korea, Jepang semuanya. Teman-teman yang jauh-jauh sekalian, apalagi kalian. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan kadar ujian yang teman-teman terima. Jangan dikira pahala teman-teman yang dekat di depan ini, dari depan situ sama dengan pahala orang-orang yang berangkat dari Jakarta. Beda. Ya udah deh, nanti saat night minggu depan saya mau ke Jakarta dulu baru ke Bogor. Muter dulu biar pahalanya nambah. Ya enggak. Jadi kabar gembira bagi teman-teman semua di sini, akan diampuni dosanya. Lebih daripada itu, sekarang kita ngomong masalah circle. Saya berharap pulang dari tempat ini, saya yakin semua yang datang ke tempat ini itu dalam keadaan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, lembut hatinya, bersih hatinya. Maka ini adalah waktu yang paling tepat bagi teman-teman yang akan menemukan circle. Rasulullah SAW membahas banyak sekali pengaruh-pengaruh circle yang ada di sekitar kita. Circle itu benar-benar berpengaruh. Kalian mau sok-sokan bilang, oh saya punya teman mabok ini itu, tapi gue mah gak terpengaruh. Bohong. Minimal kalau teman gak ikut mabok, gak ikut zina, teman-teman akan menormalisasikan zina dan mabok. Teman-teman sebelumnya di masa kecil mungkin bakalan mabok, zina. Tapi lama-lama punya teman yang ahli mabok, ahli zina. Teman-teman udah mulai, oh mabok, zina, biasa. Jadi circle itu benar-benar berpengaruh. Hadis yang paling umum, al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang dilihat dari agama sahabatnya, dari akhlak sahabatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu memperhatikan kepada siapa kalian akan berteman. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Sesungguhnya setiap dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan mendominasi dia, yang akan mempengaruhi dia, apakah dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Maka di sini seakan-akan orang tua yang mendidik kita pun sebagai dominator terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak. Ini menunjukkan bahwasanya lingkungan itu benar-benar berpengaruh. Dulu ada orang yang sok-sokan di depan seorang syekh. Ada orang yang sok-sokan di depan seorang syekh. Wahai syekh, semalam saya hadir di tempat kajianmu. Engkau berkata seseorang dilihat dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, pasti dia bakalan terpengaruh. Kalau lingkungannya buruk, pasti dia bakalan terpengaruh. Ya Syekh, selama 15 tahun saya bernafas di dunia ini,
Saya hidup dengan sapi, saya gak pernah punya teman. Tapi gak ada tuh saya tersapikan. Katanya seseorang dilihat dari kawan terdekatnya. Saya bertahun-tahun hidup sama sapi, saya gak tersapikan tuh. Syekhnya mikir. Gimana nih cara bantahnya nih? Nemu aja nih pertanyaan. Akhirnya Allah mengutus lalat di depan wajah seorang peternak tadi. Ada lalat nih, bukan, gitu. Di depan wajahnya. Kemudian saat lalat lewat di depan wajahnya, si peternak tadi langsung gini. Nah ini dia. Orang normal kalau ada lalat di wajahnya, dia ngalihnya pakai tangan. Kamu sudah tersapikan. Gak masuk akal ada orang lewat lalat di depannya dia begini-begini. Gini-gini tuh gak mungkin. Kalau ada lalat di depan wajahnya dia pasti begini. Nah ayo, katamu kamu sudah tidak tersapikan. Ini buktinya di depan saya kamu tersapikan. Pulang dia. Bener juga katanya. Saya tersapikan katanya. Jadi mau kalian ini bilang, oh saya ini sudah mampu menjaga circle saya. Saya sudah begini. Tapi saya kok buruk. Ya semua kembali dari hati. Minimal teman-teman ada ikhtiar untuk kembali melakukan itu. Untuk kembali mencari teman-teman yang saleh. Dan teman yang saleh dan teman yang taleh itu berbeda. Ada orang saleh, ada teman yang taleh. Ada orang sekarang kalau teman-teman lihat di FYP. Ya di FYP, orang-orang berandalan. Kita mah gak apa-apa nakal-nakal bareng. Yang penting mah solidaritas bos. Yang penting kita mah solid bos. Percayalah, wallahil azim, Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'annya. Orang-orang yang sok solid selama di dunia itu, di akhirat nanti bakalan saling menuntut. Saling menuntut. Ya Allah dulu saya mabuk bukan karena saya pengen mabuk, tapi diajak dia ya Allah. Enggak ya Allah, dia mabuk karena dia pengen mabuk. Saling tuntut menuntut. Saling tuntut menuntut. Sok aja kalian kalau mau jadi sok solid tuh. Terserah kalian. Oh solid man, so juni man, kayak drakor. Terserah, saya gak peduli kalian ini mau minum atau apa. Semua akan dikembalikan ke teman-teman sekalian. Yang akan mempertanggungjawabkan semuanya siapa? Teman-teman sekalian. Berbeda dengan kawan yang saleh, dengan kawan yang baik, dengan kawan yang Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, Allahu Akbar. Beda. Walaupun sekedar bertemu satu kali, seperti ini, tapi teman-teman bisa saja menjadi saksi bagi saya kelak ketika saya, a'udzubillah, nasallallahu tidak selamat masuk ke surga. Teman-teman bisa saja kelak ketika tidak menemukan saya amat sangat berharap teman-teman cari saya. Please, keluar dulu dari surga. Cari saya dulu di neraka. Please, tenang. Kalian gak bakal ngerasain panas. Karena kalian kayak diliputi cahaya, yang cahaya itu menampis semua api-api neraka itu. Jadi teman-teman gak bakal ngerasain api neraka. Cari saya. Bersaksi minta tolong di hadapan Allah. Ya Allah, dulu ya Allah. Pada tanggal 19 November ya Allah. Pada tahun 2022 ya Allah. Pada malam minggu, pada malam Ahad ya Allah. Saya pernah hadir kajiannya Ucen. Saya pernah hadir kajiannya Ucen. Maka tolong ya Allah, keluarkan Ucen ini ya Allah ke surga, dari neraka ya Allah. Saya ingin dia bersama dengan saya ke surga ya Allah. Ini saya mau bawa kesedih kok malah ketawa. Ntar saya mau seriusin wajah dulu. Oke. Jadi seseorang itu dilihat dari circle-nya, dari temannya. Bahkan lebih parah dari itu, seseorang juga dilihat dari kepada siapa mengidolakan, kepada siapa dia mencari idola. Yaqulu, pada suatu hari ya, ada para sahabat yang sempat galau. Mereka galau gimana? Ya Rasulullah, mungkin di dunia kami senantiasa bersamamu, tapi di akhirat kami khawatir ya Rasulullah tidak bisa bersamamu. Dan Nabi SAW kawan bersabda, dengan sabda ini benar-benar mampu luar biasa ngefeknya ke kehidupan saya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dilihat dari agama sahabat, salah hadis. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dibersamakan dengan siapa yang dia cintai. Seseorang akan dibersamakan dengan siapa dia cintai. Buka syarah hadisnya, bahasanya adalah teman-teman akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di akhirat kelak dengan seseorang yang akan teman-teman cintai.
Maka berhati-hatilah kepada siapa teman-teman mencari idola. Berhati-hatilah kepada siapa kalian mencari idola. Saya belum menyebut apa-apa pada kepanasan nih. Berhati-hatilah kepada siapa kalian akan mencari idola. Maka dengan itulah teman-teman akan dibangkitkan. Yang ngomong ini bukan Husain. Husain ngomong ada gambling. Bisa benar bisa enggak. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika bersabda, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ketika berucap bukan gara-gara hawa nafsunya. Rasulullah ketika berucap semua murni dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi seakan-akan wahyu memberikan kepada kita seseorang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di akhirat bersama sesiapapun yang mereka idolakan, bersama sesiapapun yang mereka cintai. Dan cinta itu dibuktikan dengan 3 perkara. Dibuktikan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, dan dibuktikan dengan hati. Kalian bisa saja bilang, "Oh, gue mah gak usah pamer-pamer kalau cinta ke Rasulullah. Gue mah gak usah pamer-pamer. Urusan cinta sama Rasulullah mah urusan gue sama Allah. Gak perlu tuh orang-orang tahu. Yang gue post mah cuman segini-gini aja." Familiar gak? Familiar gak? Tenang, cowok-cowok jangan merasa aman. Saya bakal singgung juga kalian. Saya juga kadang heran orang-orang yang terlalu mengidola-idolakan, mengidol-idolkan. Bahkan kepada diri saya sendiri, saya juga bingung ini. Bingung banget. Apa? Saya ngapain selama ini? Saya cuma bikin video 1 menit, selesai perkara. Tiba-tiba orang-orang teriak ke saya, "Husain, Husain!" Bingung, jujur saya bingung apa? Bingung saya kadang. Orang yang histeris teriak itu apa? Apa yang saya perbuat itu apa? Kamu nanya. Nanya, emang nanya. Apa yang dihisteriskan? Apa? Saya mau nanya. Enggak, jadi enggak. Teriak, ngelihat foto nih ya. Ngelihat foto tiba-tiba muncul cuman slow-mo, bukan slow-mo saya. Slow-mo opa lah. Sering. Hey, dibangkitin kalian sama dia. A'udzubillah katanya. Wah. Enggak, sorry. Aduh. Iya. Jadi, hey, yang kalian teriak-teriakin itu, kalian bakalan dibangkitin sama dia. Mau kalian bilang, "Oh, cinta saya kepada Rasulullah lebih tinggi daripada itu." Tapi mana buktinya? Mana buktinya? Sebut sajalah para pemain bola yang teman-teman cowok-cowok nih. Saya kadang heran nih ya, ngeliat teman-teman saya gila-gilaan cinta sama bola. Lewat itu pemain dari atas, dari kamera atas yang ya Allah kok bisa kelihatan gitu loh. Oh ini nih Ronaldo lagi giring bola nih. Oh Halan. Kok bisa? Kok bisa gitu loh? Saya bingung kadang, ya Allah ini orang-orang yang gila sama bola ini benar-benar tahu sampai seluk-beluknya ya. Sampai dia cuman giring bola, bolanya kecil banget dan disorot dari kamera atas. Dia tahu siapa yang giring bolanya. Aneh itu. Oh semua kabar-kabar Ronaldo, Messi. Oh Ronaldo kemarin akhirnya nyampe ke Qatar bersama tim-tim Portugal. Oh Haaland akhirnya gak diajak ke Piala Dunia. Oh Mbappe, oh ini semua. Neymar sama Brazil kemarin. Teman-teman tahu semua seluk-beluknya. Belum lagi yang Korea nih. Belum lagi yang Korea. Tahu siapa yang paling tua tuh tahu. Siapa yang paling tua tahu. Siapa yang paling muda tahu. Saya gak bilang gak boleh. Saya gak bahas hukum. Saya ngebahas agar teman-teman berpikir bahwasanya teman-teman kelak akan dibangkitkan dengan mereka loh. Tahu siapa yang paling tua? Yang paling tua siapa? Namjoon. Lebih muda siapa? Yeongi. Lebih muda siapa? J-Hope. Oh apa? Oh iya. Iya ya. Teman-teman tahu semua seluk-beluknya itu. Tahu oh NCT kemarin begini jumlah. Teman-teman bahkan ada loh. NCT jumlahnya itu banyak banget. Dan orang bisa hafal detail-detail nama-namanya. Aduh. Aneh kadang saya itu. Yang saya masalahkan bukan hafalnya teman-teman sekalian. Bukan.
Tapi ada yang lebih urgent daripada itu semua untuk dihafalkan. Tak kenal maka tak sayang. Maka sayang diwujudkan dengan rasa kepo. Saya pernah beberapa kali jatuh cinta. Dan gak usah JJ, bukan waktunya. Dan setiap kali saya jatuh cinta, saya penasaran apa yang dilakukan oleh yang saya cinta. Cara jalannya dia kayak gimana, saya penasaran. Dia orang tuanya gimana, rumahnya di mana. Relate gak? Penasaran. Bahkan secara gak langsung, kita awalnya jalan gini, tapi secara tidak langsung kita pernah ngeliat gini. Kita ikut-ikutan gini. Iya gak? Pernah dia senyum, awalnya dia senyum. Kalian seumur-umur tuh senyum gini. Kanan kiri lewat. Gini. Tapi gara-gara crush kalian itu senyum pakai kanan doang. Kalian ikutan. Iya kan? Maka cinta itu diwujudkan dengan kepo. Mustahil ada orang ngaku cinta tapi gak kepo. Mustahil ada orang ngaku cinta Rasulullah tapi gak kepo. Mustahil, saya terangkan satu kali lagi. Mustahil orang ngaku cinta sama Rasulullah tapi gak kepo sama Rasulullah. Gak kepo Rasulullah itu keturunan siapa. Gak kepo Rasulullah itu istrinya siapa saja. Gak kepo Rasulullah itu putra dan putrinya jumlahnya berapa. Gak kepo Rasulullah ini sehari-harinya seperti apa. Justru ada fan cam yang cuman kelihatan dadanya doang. Itu bisa tahu, oh badannya Jaehyun katanya. Iya gak? Iya gak? Teman-teman tahu semua itu. Tapi perihal tentang diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ciri fisiknya seperti apa, teman-teman gak mau cari tahu. Teman-teman gak kepo. Teman-teman gak penasaran. Tapi kawar-kawar di medsos ketika ditegur perihal cintanya kepada Rasulullah, urusan cinta mah gue sama Allah aja yang ngurus. Ini mah demi kebahagiaan gue, gitu gak? Cinta itu harus dipamerkan. Wujud cinta itu dipamerkan. Saya setiap kali jatuh cinta, saya rasanya pengen banget curhat ke temen tuh. Bang Taki. Aduh Bang Taki. Hati saya berdebar Bang Taki. Gimana nih Bang Taki? Orang tuanya orang mana nih gitu. Jadi pengen rasanya ikut berbagi kisah cinta kita terhadap orang lain. Teman-teman bisa ngupload Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappe, Neymar, atau siapapun itu namanya, bebas pamer itu semua, bebas pamer Taehyung, Yondi, siapa itu namanya. Tapi gak mau pamer perihal cintanya kalian terhadap Rasulullah. Yakin itu cinta? Apa jangan-jangan kalian hanya ingin divalidasi lalu terkesan buruk? Apa mungkin kalian, saya ubah subjeknya menjadi kita. Apa mungkin kita itu sebenarnya tidak benar-benar mencintai Rasulullah? Kita hanya ingin divalidasi agar kita gak buruk-buruk amat. Iya enggak? Saya sebut kita. Kita itu subjeknya berarti masuk saya dan kalian. Kita. Saya juga termasuk. Maka maybe kali ini saya ingin memberikan sedikit pembahasan kepada teman-teman sekalian tentang betapa agungnya diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal nasab Rasulullah? Ada yang hafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan? Sampai Adnan, yang wajib itu sampai Adnan. Gak ada yang hafal ya? Ada yang hafal EXO member yang OT12 gak? Hafal? Astagfirullah. 7 tambah 12, udah berapa tuh? 16 tambah siapa lagi tuh? 18 ya? Oh gak tahu ngitung. 19 tambah siapa lagi ya? Tambah ya siapapun namanya. Itu jumlahnya segitu doang. Teman-teman bisa hafal. Nasab Rasulullah itu cuma 22 nama. Cuma 22 nama doang. Maka saya berharap teman-teman pulang dari sini itu mulai hafalin nasab Rasulullah sebagai wujud cinta teman-teman sekalian terhadap Rasulullah. Mati-matian gini.
Teman-teman kan nanti bakal dipertanyakan. Siapa tahu kita bakal dipertanyakan wujud cinta kita terhadap Rasulullah. Minimal kita punya jawaban. Apa jawabannya? Wahai umatku, kamu mengaku cinta kepadaku. Apa wujud cintamu? Ya Rasulullah, dulu saya mati-matian ya Rasulullah ngafalin nasab engkau. Karena saya ingin mewujudkan wujud cinta saya kepadamu ya Rasulullah. Jadi saya mohon teman-teman pulang dari Malikal Mulki ini langsung ngafalin nasab Rasulullah. Gampang. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fir ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Cuman 22 nama doang. 22 nama doang. Dan namanya gak ada yang aneh-aneh. Namanya gak ada yang aneh-aneh. Teman-teman, kalau pemain bola, Ronaldo sebutlah. Punya tetangga kalian namanya Ronaldo itu. Aneh namanya tuh gak masuk di kita tuh. Messi. Gak masuk di telinga kita tuh, susah masuknya nama-nama gitu. Tapi teman-teman bisa hafal. Iya kan? Teman-teman bisa hafal nama-namanya. Taehyung, mana ada tetangga namanya Taehyung tuh. Tapi bisa melekat di otak tuh ya. Saya juga. Tapi bisa melekat di otak itu kenapa? Karena teman-teman merasa itu mungkin bagian yang sering kali ingin teman-teman dengar. Sedangkan nasab Rasulullah SAW itu namanya gak ada yang susah. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Itu namanya aneh gak? Gak asing kan? Hafalin. Enggak tapi gak dihafalin. Itu Rasulullah ke atas. Rasulullah kanan kiri. Rasulullah kanan kiri dalam artian siapa saja istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yang dibahas oleh para ulama yang diittifakkan ada 11. Disingkat Khalili sab'a aqli hulazaini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili diambil huruf awalnya kha. Sayyidatuna Khadijah ibnatu Khuwailid. Khalili Sabas diambil singnya Sayyidatuna Saudah. Ini diurut ya dari istri pertama sampai terakhir. Sayyidatuna Saudah ibnatu Zama'ah. Terus yang ketiga Khalili Sabah Aqli Ain Sayyidatuna Aisyah ibnatu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Khalili Sabah Aqli Hula Damil Ha Sayyidatuna Hafsah ibnatu Umar radhiyallahu anhuma. Zaini Sayyidatuna Zainab ibnatu Khuzaimah. Kemudian Halatin Sayyidatuna Hindun ibnatu Abi Umayyah al-Makhzumiyah, atau yang teman-teman kenal dengan julukan Ummu Salamah. Ya Allah, Ummu Kulsum. Ummu Salamah. Kemudian Zaha Sayyidatuna Zainab. Zainab ada 2. Zainab ibnatu Khuzaimah. Kemudian Zainab ibnatu Jahshin. Jafnaha Sayyidatuna Juwairiyah ibnatul Harith. Kemudian Halat Zaha Jafnaha Ramzan Sayyidatuna Ramlah ibnatu Abi Sufyan, atau yang mendapat julukan Ummu. Ayo kalau sampai salah aku pukul nih. Ummu. Yang mendingan gak ada yang jawab palingan. Ummu Habibah. Ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Gak ada yang tahu ya. Astagfirullah. Ini wajah kecewa nih. Zaha Jafnaha Ramzan Sahihan Sayyidatuna Safiyah ibnatu Huyai ibnu Al-Akhtab. Kemudian yang terakhir ada Muhadzaba Sayyidatuna Maimunah ibnatul Harith. Hafalin teman-teman. Ya Allah. Putra dan putri Rasulullah ada berapa? Wih, Masya Allah, Tabarakallah. Putra dan putri Rasulullah ada 7. Cowoknya ada 3. Putrinya ada? Oh, mantap. Pasti ngafalin nazam ini, apa namanya? Aqidatul Awam ya? Yuk baca yang hafal sama saya. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Qasim wa Abdullah. Lupa pasti kan? Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu. Qasim wa Abdullah. Pertama Qasim wa Abdullah. Atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru.
Fatimah Zahra ba'luha Ali wa ibnahuma Sibtani fadluhum jali. Kemudian yang terakhir, fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Yang pertama ada makanya julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua ada Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim. Putra dan putri Rasulullah. Yang pertama ada ya Rob. Putri Rasulullah siapa yang pertama? Fatimah. Yang kedua ada yang jawab Khadijah barusan loh. Ada yang jawab Khadijah itu loh. Ada yang jawab Khadijah loh. Ummu Kulthum. Yang pertama adalah Fatimah Zahra. Yang kedua adalah Zainab. Yang ketiga, yang keempat, oke teman-teman keluar dari Malaikat Mulki hafal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Jujur saya gak dengar, tapi saya husnudzon saya teman-teman sebutkan dengan benar itu. Gak mungkin ada yang jawab Khadijah, gak mungkin itu. Karena insya Allah semua dari teman-teman sekalian di sini hafal siapa saja istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wujud cinta itu dibuktikan teman-teman. Wujud cinta itu dibuktikan. Dan teman-teman di sini yang perempuan, ya cowok-cowok kita sekarang keluar dari bahasan cowok-cowok. Kita benar-benar kekurangan keberadaan para ulama-ulama wanita. Kita kekurangan para pejuang-pejuang perempuan di sekitar kita. Jumlah perempuan di sini saya harap keluar dari Malaikat Mulki benar-benar menjadi sosok perempuan yang produktif. Banyak banget dari para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama perempuan itu luar biasa banyaknya itu bro. Sis, banyak banget. Dimulai dari perempuan pejuang pertama, Sayyidatuna Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, Safiyah ibnatu Abdul Muttalib, bibi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Abdullah, saudara Hamzah. Yang Masya Allah, tabarakallah, perjuangannya itu benar-benar gak ada main. Perjuangannya itu, ya Allah. Biasanya ketika medan perang, jangan dikira di zaman dahulu tuh gak ada perempuan ngangkat pedang ya. Perempuan pertama dalam sejarah Islam yang mengangkat pedangnya membela Rasulullah, Sayyidatuna Safiyah bintu Abdul Muttalib. Pada saat perang Uhud, kalau misal teman-teman perhatikan, ketika saat itu umat Islam mulai mundur, biasanya barisan-barisan perempuan itu ngurusin bagian UKS. Atau panah-panah itu mulai disusun, dirangkai kembali, mengambil panah-panah untuk diberikan lagi kepada umat muslimin. Dan kasih tukang minum para korban-korban yang berjatuhan. Pada saat itu, Sayyidatuna Safiyah itu juga melakukan hal yang serupa. Memberikan minuman tersebut kepada para korban-korban dari kaum muslimin. Namun ketika melihat Rasulullah di tengah, tergoyahkan ke kanan, tergoyahkan ke kiri, beliau sudah gak tenang. Minuman yang harusnya diberikan kepada para sahabat-sahabat yang menjadi korban, itu dilempar airnya. Langsung diambil pedang, pergi ke depan Rasulullah, melindungi Rasulullah dari arah depan. Dan berhasil menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sempat beberapa kali dilarang oleh para sahabat lain, termasuk oleh putranya itu Sayyidina Zubair. Dilarang untuk ikut perang. Bahkan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umat muslimin itu kan kerjasama kan dengan melakukan perjanjian kontrak genjatan senjata dengan siapa? Dengan kaum Yahudi pada saat itu. Kemudian saat peperangan terjadi, biasanya kaum wanita dan anak-anak itu dipisahkan. Dipisahkan di mana? Diberikan di benteng. Dikasih benteng kanan kiri biar para umat musyrikin, para umat kufar itu tidak bisa mengganggu para wanita dan anak-anak. Dimuliakan wanita pada saat itu. Jadi benar-benar gak bisa diganggu-gugat para wanita-wanita pada saat itu. Dan kebetulan benteng yang digunakan adalah benteng Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu an, salah satu penyair pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah biasanya ketika butuh sesuatu menyuruh Sayyidina Hasan bin Thabit untuk melantunkan syairnya. Jadi Sayyidina Hasan bin Thabit ini punya benteng peninggalan ayahnya itu kuat kokoh banget minta ampun. Pada situ wanita dan anak-anak benar-benar berada di tempat tersebut. Kemudian
Pada suatu malam ketika anak-anak dan para wanita itu tertidur, tiba-tiba muncul bayangan hitam dari luar. Sayyidatuna Safiyah ini sadar kalau ternyata dari luar itu ada orang-orang yang sekiranya mencurigakan laki-laki. Loh, kok ada laki-laki? Harusnya di sini keberadaan cuma ada perempuan. Ternyata pas dicek, ternyata adalah seorang petinggi Yahudi yang menjadi mata-mata pada saat itu. Fungsi mata-mata gimana? Agar para wanita dan anak-anaknya bisa digunakan sebagai budak. Agar diperbu budak pada saat itu. Tapi ternyata apa yang terjadi pada saat itu? Sayyidatuna Safiyah langsung mengambil sebilah besi, dipukul tuh 3 kali, ketepang. Mati dia di tempat. Saya mau bilang, kekuatan seperti apa yang bisa bunuh orang dengan 3 kali ketepung tuh? Kalau bukan karena Sayyidatuna Safiyah itu kuat. 3 kali ceplas langsung mati di tempat. Langsung diambil belati dari saku beliau. Kemudian disembelih. Orang Yahudi tadi disembelih. Kepalanya dilempar ke balik benteng. Fungsi dilemparkan kenapa? Pada saat itu orang Yahudi langsung menyangka, ternyata di dalam gak cuma cowok dan anak, gak cuma cewek-cewek dan anak-anak, di dalam ternyata banyak cowok-cowoknya juga. Padahal gak ada cowok. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara Sayyidatuna Safiyah. Gara-gara satu kepala tadi yang dipenggalin di luar, yang dilempar ke di balik benteng. Yahudi semua yang sudah bersiap-siap di balik benteng mundur. Kita butuh para pejuang-pejuang perempuan. Oh, itu kan perang, sekarang gak ada perang, Husain. Oke, urusan ilmu pengetahuan. Yang paling kita bisa pelajari siapa? Sayyidatuna Aisyah. Apa masih kurang Sayyidatuna Aisyah, wahai para Aisyah sekalian? Ibunda kalian, ibunda kita semua. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang telah meriwayatkan 2210 hadis. Andai kata Sayyidatuna Aisyah tidak meriwayatkan hadis tersebut, sepertiga dari hukum agama ini hilang. Sepertiga dari agama ini hilang. Para sahabat-sahabat yang cowok pada saat itu ketika mereka kebingungan mendatangi Sayyidatuna Aisyah bertanya hukum. Tanya hukum loh. Sayyidatuna Aisyah, ini ada problem gini, hukumnya gimana dari balik tabir? Oh, hukumnya itu tuh begini. Dulu Rasulullah SAW pernah bersabda begini-begini. Diajarin sahabat cowok. Dan gak ada yang mampu melewati kadar keilmuan beliau dalam hadis kecuali Sayyiduna Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Yang bisa ngelewatin Sayyidatuna Aisyah cuma itu. Yang lain tuh kalah semua urusan hadis. Belum lagi, itu kan sahabat. Oke, kita bawakan lagi. Ada yang namanya Sayyidatuna Nafisah Ibnatul Hasan, yang dijuluki sebagai Nafisatul Ilm. Merupakan salah satu murid Imam Malik. Yang akhirnya beliau merantau ke Mesir untuk mengajar. Dan saat beliau mengajar di Mesir, tahu apa yang terjadi? Muridnya banyak dari kalangan laki-laki, banyak juga dari ulama-ulama kita. Bahkan diceritakan Imam Syafi'i pun berguru. Imam Syafi'i salah satu gurunya perempuan. Oh, tapi kan itu di zaman Imam Syafi'i. Ayo, kita di bawah lagi. Ada namanya Sayyidatuna Fatimah ibnatu Alauddin As-Samarqandi. Ulama karismatik, luar biasa. Faqihah, alimah, muhaddithah. Kerennya lagi, beliau tuh couple goals banget. Suaminya namanya Imam Al-Kasani. Suaminya itu ketika memberi fatwa, tidak berani sebelum dilihat sama istrinya. Oh, couple goals ini. Jadi ketika mau keluarin fatwa, lihat dulu ke istrinya. Kira-kira benar gak fatwa saya? Gimana sekarang ada kayak gini, Bu? Mbak, Dek, mana sekarang ada kayak gini? Kita terlalu mengelulukan, oh cewek mah cukup di dapur dan di kasur. Udah sana. Di dapur dan di kasur. Mikirnya gitu terus. Padahal perempuan mampu memberikan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada sekedar di dapur dan di kasur ya. Saya tidak merendahkan karena kita gak tahu apa yang terjadi pada mereka. Bahkan Imam Al-Kasani ini sempat mengeluarkan beberapa fatwa yang beliau tarik. Tarik lagi fatwanya. Kenapa? Karena istrinya ngoreksi. Mas, kamu kok keluarin fatwa ini? Ini salah, bertentangan sama hadis Nabi ABC. Suaminya alim, kitab-kitabnya banyak. Tafsir, banyak teman-teman pernah menemukan tuh. Walaupun sekedar baca judulnya. Banyak, keren nih para wanita-wanita sekarang tuh.
wanita-wanita zaman dulu. Bahkan ada salah seorang ulama yang itu berceramah di depan 5.000 manusia. Kebayang 5.000 manusia. Kemudian di kanan beliau itu ada tabir dari kain. Istrinya itu fungsinya bukan buat belajar sama suaminya, tapi untuk ngoreksi suaminya. Misal suaminya ketika berfatwa, ketika lagi ceramah, kemudian salah menerangkan ayat, atau salah menerangkan hadis, atau salah mengeluarkan hukum, langsung istrinya dari balik tabir, "Mas, kamu salah barusan ngejelasin ke umat. Yang benar tuh begini. Ya udah, langsung dikoreksi sama suaminya. Hei, kurang couple goals apa lagi? Hari ini kita hidup di zaman, udahlah perempuan tuh cukup di dapur dan di kasur. Di zaman sekarang juga ada namanya Syekh Hasan Hitu. Syekh Hasan Hitu punya putri. Putrinya punya karangan yang saya ketika baca, masa ini dikarang sama perempuan. Tebal segini nih. Yaitu ngebahas tentang fatwa dua orang ulama terkemuka, yaitu Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi saya mau perempuan-perempuan di sini tuh bangkit. Belajar agama yang benar. Kita gak kekurangan dokter cewek, enggak. Kita gak kekurangan pilot cewek, enggak. Kita gak kekurangan cewek-cewek yang kerja di bidang apapun. Kita kekurangan apa? Kekurangan cewek-cewek yang paham agama. Kita kekurangan perempuan-perempuan yang mau belajar agama. Sekarang gak telat. Gak ada ceritanya telat. Gak ada ceritanya telat. Hey, mulai dari sekarang teman-teman perjuangkan itu untuk belajar agama. Mulai dari perkara-perkara yang dasar. Belajar fikih haid. Perempuan gak bisa belajar, gak tahu tentang fikih haid. Kurang banget. Minimal tahu. Oh, haid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam. Jarak satu haid dengan haid selanjutnya itu minimal 15 hari 15 malam. Kurang dari itu disebut darah istihadah. Oh, ternyata antara haid satu dengan haid satunya itu gak ada batasan. Minimal 15, lebih dari 15 walaupun 1 tahun, 2 tahun atau bahkan 100 tahun gak ada problem. Tetap dihitung haid. Oh, kalau ternyata haid itu begini. Oh, ini loh bedanya haid, darah keputihan yang muncul dari dalam dan darah keputihan yang muncul dari luar. Oh, ini loh cairan ini loh namanya madhi, ini loh namanya mani, ini loh namanya ini. Harus tahu. Karena itu keluar secara alami dari tubuh teman-teman sekalian. Ayo cowok-cowok, kalian tahu bedain mana madi, mana mani, mana madhi, mana wadi? Tahu? Kalau ada yang bilang nggak tahu, nganggur satu kursi ini. Tahu kan? Alhamdulillah. Tahu ya? Mani, madhi, wadi. Nah, ini ada sebagian yang nggak nganggur, takut dilempar kursi. Mani, saya sebut dikit bahasa. Mani itu adalah cairan kental yang keluar di ujung klimaks. Madhi keluar di saat bernafsu tapi tidak di ujung klimaks. Efeknya tidak bikin ini ilmu. Innallaha laisa hinal haq. Jangan ketawa. Kita gak ngebahas di luar bahasan-bahasan porno. Ini adalah agama. Madhi adalah cairan yang keluar saat orang bernafsu tapi tidak di ujung klimaks. Terjadi bahkan efek selahnya juga gak lemas dan sebagainya. Efeknya bisa dirasakan sama teman-teman sekalian ketika beberapa kasus terjadi. Terus yang terakhir wadi adalah cairan yang keluar dari kemaluan dan penyebabnya bukan nafsu, penyebabnya mungkin kelelahan, mengangkat beban yang terlalu berat dan sebagainya. Hukum mani suci tapi wajib mandi besar. Hukum wadi najis tapi gak wajib mandi besar, cukup sebagaimana diperlakukan sebagai kencing. Wadi sama seperti madhi, sama seperti kencing. Najis diperlakukan sebagaimana air kencing tapi gak butuh mandi besar. Itu harus tahu. Tahu ya, please, tahu ya. Oke. Saya gak tahu bahas apa lagi nih. Habis materi saya nih. Oh iya, bahasan perempuan tadi, kita kekurangan 1 orang. Tapi kan itu di Arab. Oh, masih kurang. Ada dari Spanyol. Di Spanyol ada namanya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm adalah seorang ulama terkemuka yang kemampuannya itu bisa saja menyetarai para empat imam madhab. Tapi beliau zahiri. Imam Ibnu Hazm itu di Spanyol banyak belajar Al-Quran, banyak belajar sastra, banyak belajar ini itu. Salah satunya adalah gurunya perempuan, yang dimana perempuan itu adalah pembantunya sendiri.
Ada salah satunya Hafsah Ibnatul Hajj Ar-Rukuniyah. Kemudian ada Sayyidatuna Walladah Ibnatul Mustakfi dan lain-lain. Jadi teman-teman, kita sebenarnya di zaman dulu gak kekurangan para ulama-ulama perempuan. Kita kekurangan ulama-ulama perempuan zaman sekarang. Munculnya palingan satu atau dua. Saya berharap teman-teman di masa yang akan datang itu lebih banyak lagi mengeluarkan perspektif teman-teman sekalian di bidang ilmu agama. Oke, kita gak ngebahas tentang cowok-cowok dulu perihal motivasi-motivasi tadi karena cowok gak kehabisan contoh kan. Kalian semua gak kehabisan contoh. Kita insya Allah setiap kali ceramah cowok terus yang dibahas. Cewek merasa terpinggirkan. Maka di sini saya ingin membawakan satu narasi dan sekiranya itu mampu menyemangatkan teman-teman sekalian untuk gila-gilaan belajar agama. Oh, tapi kan saya telat. Gak ada namanya telat. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau itu belajar ilmu agama di usia yang berusia 40 tahun. Imam Abu Hanifah di usia 40 tahun. Ada yang umur 40 tahun di sini selain Bapak? Mohon maaf Bapak, saya tadi. Ada yang 40 tahun dari mbak-mbak sekalian? Enggak kan? Jadi belum telat. Gak ada yang namanya terlambat. Ada. Sorry. Ada. Terlambat tuh ada. Tapi ya jangan dijadikan terlambat itu sebagai alasan untuk tidak menambah value teman-teman sekalian. Oke, pembahasan saya kali ini saya menutup dengan kebencian saya terhadap para kaum rebahan. Saya sebut dengan konotasi benci. Benci saya. Dengan orang kaum rebahan yang gak membawa impactful terhadap orang-orang di sekitar. Minimal terhadap dirinya sendiri. Dari pagi sampai malam rebahan terus di kamarnya, gak menambah satu atau dua value. Teman-teman mikir kaum rebahan itu orang-orang yang kudu ngasilin duit baru disebut gak rebahan. Enggak, minimal teman-teman punya prospek terhadap masa depan. Minimal teman-teman mengeluarkan unek-unek dari otak teman-teman sekalian. Kira-kira ke depannya saya begini, ibadah saya bakal bikin begini. Masa depan saya di dunia bisnis saya mau bikin begini. Kelak saya mau melakukan ini. Hey, Anda kira Jenderal Sudirman, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan sebutlah para pahlawan-pahlawan sebelum kita rela mengorbankan darahnya demi teman-teman sekalian biar kalian tidur-tiduran di rumah. Wallahilazim kalian itu zalim. Saya sebut sebagai apa? Sampah masyarakat. Kasar. Maaf. Tapi saya ini ngomongnya dari hati. Saya mau teman-teman semua ini bangkit sekarang. Iya, saya tahu terkesan kasar, mohon maaf. Tapi saya benar-benar selalu gak respect sama orang yang selama 24 jam tidak menghasilkan satu hal. Minimal satu hal. Anda bukan urusan duit ya. Sebagian orang ketika saya bilang gini, iya lu mah enak berpenghasilan punya duit. No, saya gak ngomongin duit. Minimal teman-teman dapat satu atau dua ilmu dalam satu hari. Minimal teman-teman mengeluarkan di otak, walaupun itu hanya bertahan di otak, keluar. Saya kira-kira ada rencana prospek ke depan begini, satu, dua. Atau ibadah, minimal keluar ibadah, minimal keluar ide. Lah sibuk bangga-bangga di sosmed. Kaum rebahan can relate. Aduh, ini kalau misalnya ada orang komen begini di akun saya blok. Blok. Gak perlu saya follower gitu tuh. Ayolah teman-teman, bangkit, cowok, cewek. Hey, kalau misalnya kalian ngerasa diri kalian itu oke lah, yang penting saya gak ganggu orang. No, kalian ganggu. Menuhin kuantitas penduduk masyarakat di Indonesia. Ganggu. Jangan bilang gak ganggu. Oh, saya sekarang gak dapat pekerjaan. Bedakan antara pengangguran yang sedang mencari kerja, yang berusaha mencari kerja, dan orang yang emang gak ada usahanya. Nah, orang-orang yang sedang mencari kerja, wallahil azim, setiap langkah-langkahnya itu diberkahi oleh Allah. Pahalanya, setiap langkah-langkah kakinya, setiap pikirannya, setiap jempolnya dia cari loker. Tapi ada hamba yang gak mau ningkatin value-value. Sampah masyarakat saya sebut. Apa gak cukup Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah menyebutkan innallaha yuhibbul abdal muhtaram. Allah mencintai hambanya yang mulia. Mulia dengan apa? Mulia dengan pikirannya, mulia dengan perbuatannya, mulia dengan prospeknya di masa depan. Hey, bangkit, woi. Enggak, aduh, saya kebawa emosi nih. Maaf, enggak, saya gak pernah gitu. Beneran. Hey, ini tolong ya, jangan dianggap. Nih, saya seriusin wajah saya ini.
Nah, jadi please, saya berharap teman-teman keluar dari Malikal Mulki ini, tentukan satu prospek, yang prospek itu benar-benar berguna bagi teman-teman sekalian. Jadilah orang yang produktif, jadilah orang yang setiap hari menambah value kehidupan teman-teman sekalian. Jangan jadi orang kaum rebahan. Rasulullah saja difirmankan oleh Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, wahai yang sedang rebahan, berdirilah, fa'anzir, berikanlah peringatan. Tambah value kalian. Belajar untuk produktif. Gak harus jadi orang sibuk. Gak harus kalian itu dari jam 1 malam sampai jam 1. Sampai jam 12 malamnya lagi itu sibuk. Enggak, saya gak nyuruh itu. Gak nyuruh sibuk-sibuk begitu, enggak. Minimal ada satu hal yang teman-teman lakukan. Problemnya, saya menemukan orang yang dari pagi sampai malam. Ya gak bantu ibunya, ya gak nyapu, diam di kamar. Tiba-tiba ketika ngelihat orang-orang sukses, aduh gimana ini caranya sukses ya kayak Raffi Ahmad. Gimana ya caranya sukses kayak ini. Ngata-ngatain terus. Syirik terus sama orang lain. Yang mereka mati-matian kerja. Mereka mati-matian ibadah. Kerjanya di balik layar ngata-ngatain para pendakwah. Ngelihat pendakwah pakai Alphard contohnya. Wah ini harta umat ini. Harta umat ini yang dipakai ini, pasti nyuri nih. Hatinya sudah diisi dengan hal-hal yang kotor. Gara-gara apa? Gara-gara tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Maka ketika teman-teman mengisi hati teman-teman sekalian dengan perkara-perkara yang baik, senantiasa berusaha bikin kehidupan teman-teman produktif, maka kerjakan. Teman-teman gak punya waktu lagi buat ngurusin orang-orang yang seperti itu. Orang-orang gak bakalan ngurusin hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, please. Jadilah umat Muhammad yang produktif. Jadilah umat Muhammad yang tidak hanya sekedar rebahan jadi sampah masyarakat. Jadilah jadilah umat Muhammad yang senantiasa membawa perubahan. Kalau gak bisa membawa perubahan ke sekitar, minimal bawa perubahan ke diri sendiri. Jadi lebih baik, ya apapun lah, oke? Ingat, banyak orang-orang yang meninggal, mati bersimpuh darah sebelum kita. Padahal mereka gak kenal sama kita. Anda kira Jenderal Sudirman itu kenal sama kalian? Enggak, mereka gak tahu nama kalian. Mereka juga, Jenderal Sudirman pun juga gak peduli sama nama kalian. Tapi rela bersimpuh darah demi kalian, demi kita. Terus kita leha-lehaan, aduh zalim banget kita kepada para pejuang-pejuang kita terdahulu. Oke? Dah? Oke. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapa tahu dari tadi ada sedikit perkataan maupun pernyataan maupun pikiran yang sekiranya itu sebenarnya mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan apa? Datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kalian sedang berbincang-bincang dengan saudara kalian, bisa saja muncul satu dosa atau dua dosa, yang dosa itu dihilangkan dengan apa? Dihilangkan dengan kafaratul majlis. Namun dosa ini berlaku hanya pada dosa yang hubungannya dengan Allah. Dosa berhubungan dengan manusia seperti ghibah tidak bisa dihilangkan dengan doa kafaratul majlis. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. By the way, Al-Fatihah di luar sholat gak usah amin ya. Banyak orang salah nih. Amin itu digunakan saat Al-Fatihah dalam sholat. Al-Fatihah di luar sholat itu hakikatnya gak pakai amin. Jadi teman-teman cukup waladdallin. Selesai. Gak usah amin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Barakallahu fikum Lora Ucen. Masya Allah. Tak terasa sejam beliau memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Dahsyat gak? Kecas lagi imannya? Kecas ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih charger. Kita doakan semoga
Laura Ucen sehat selalu, bisa menjadi penerus bangsa yang terbaik buat negeri kita, bisa menjadi orang-orang yang terus bermanfaat buat orang banyak insya Allah. Ilmunya terus bermanfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran dari ada ayat 108 dari surah 12 surah Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Antum-antum yang hari ini sudah datang, saya harap kawan-kawan bisa istiqomah terus bisa datang ke kajian. Maka inilah jalan kawan-kawan semuanya. Jangan sampai salah jalan lagi. Jangan sampai belok-belok ke sana kemari lagi. Inilah jalan kita. Ala basiratin ana wa man tabi'ani. Siapa yang ngajakin kawan-kawan yang sudah istiqomah terus bisa datang ke Demulkian. Saya harap kawan-kawan minggu depan bisa datang lagi ke sini. Amin. Sebelum ditutup, tadi saya sedikit mau perlihatkan satu video. Kawan-kawan coba tonton pakai hati. Ya. Saya minta tolong tonton dengan hati, hanya 3 menit saja videonya. Video yang mudah-mudahan bisa merubah mindset pola pikir kawan-kawan. Bahwasannya hari ini banyak kita ini sibuk memperkaya diri kita sendiri, tapi kita lupa menyenangkan orang lain, terutama anak-anak yatim. Mungkin bisa diputar videonya. Sudah? Lampunya bisa dimatikan. Dipindah ke sana saja biar kelihatan semua, karena satu aja. Dipindah, digeser ke sana saja. Nggak kelihatan, yang di sini nggak kelihatan soalnya. Digeser ke sana biar di sini kelihatan. Tadi kan sudah saya sampaikan di chat kan, pindah ke sana saja saya bilang. Sudah berapa kali saya chat tadi? Silahkan ditonton pakai hati. Kawan-kawan lihat dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa merubah kehidupan kita semuanya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Pakai mata batin. Sekarang matikan lampunya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini kayak nonton layar tancap kita. Suaranya ada nggak? Suaranya nggak? Suaranya. Ayo, bismillah suaranya. Kok kesini? Kok kita di situ aja? Ada kita di sana tadi. Di video ada kita. Ada tadi. Gua ada. Mana suaranya? Kelihatan di belakang? لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت. Itu ada satu anak yang dia Kawan-kawan, hari yatim ini piatu, mungkin ibunya masih ada, tapi ibunya keadaan disabilitas, anaknya tunanetra, tunawicara, dan kena intelektual, gangguan autis. Dan juga spesial bagi kami. Kenapa? Hari ini adik-adik, kawan-kawan berjuang untuk menghafal Quran, berjuang untuk menuntut ilmu, berjuang untuk menjadi orang yang tetap pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Sungguh di akhirat nanti Allah telah menyiapkan neraka untuk mereka-mereka yang telah melalaikan Allah, telah melalaikan Quran. Siapa mereka?
Orang yang diberi hati tapi hatinya tidak dipakai untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Orang yang diberikan penglihatan tapi justru matanya tidak dipakai untuk membaca Quran dan menghafal Quran. يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله. Karena kata Rasulullah, orang yang berjuang menghafal Quran, maka di akhirat nanti mereka kelak akan memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya, memberikan jubah kehormatan kepada kedua orang tuanya. Doain kita ya, doain kami agar kami bisa istiqomah, agar kami bisa ngejaga Quran. Mata yang Allah berikan kepada kami ini mata yang selalu bisa melihat kebaikan. Doain kami biar istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga Allah kumpulkan kita di akhirat nanti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث. Ini yang saya ceritakan tadi, yang anak-anaknya mereka peluk saya seakan-akan saya adalah orang tua mereka. Hari ini menampung anak-anak semuanya. Alhamdulillah, saya belum diberikan keturunan. Jadi Memuliakan itu makan bareng sama mereka, rasakan bagaimana nikmatnya bareng makan bareng sama mereka, cerita enak sudah lama, Itu dahsyat, teman-teman. Belasan tahun dikasih keturunan, maka cobalah ambil satu anak yatim, mereka biayain mereka, nangis mereka sayangi mereka seperti anak kita karena mereka sendiri. merasakan sekali Maka bagaimana nanti kami kalau berkenan tidak ada kehadiran orang tua dalam nanti mungkin kehidupan. ada 1-2 anak atau berapapun anak-anak yang ada di yatim village ini kalau berkenan Coba nanti lihat, mungkin mereka bisa nangis. tinggal di kawasan Malika Mulki, karena memang niat saya membangun masjid itu adalah mengkader anak-anak yatim untuk menjadi penghafal Quran dan imam terbaik di dunia. Mimpi saya sama istri itu adalah mengkader mereka, anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya. Saya pengen menjalankan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, mengikuti langkahnya Kak Angga yang hari ini Masya Allah bertahun-tahun, yang tadinya cuma berapa orang sekarang sudah ratusan orang ada di tempat ini. Maka mudah-mudahan nanti di Malika Mulki juga bisa seperti itu insya Allah. وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kalau misalnya hari ini kita kawan-kawan semuanya mempunyai rezeki, maka cobalah rezeki tersebut share untuk anak-anak yatim. Karena hal yang paling Rasulullah sukai adalah memuliakan, mencintai anak yatim. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang berdusta agama. Ar-Rahim alladzii yukadzibu biddin. Hari ini banyak kita ngomong tentang anak yatim, tapi fakta lapangannya kita melupakan mereka. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memuliakan anak yatim dimanapun dan kapanpun. Hari ini saya berada di yayasan. Kita berbagi kebahagiaan, share happiness dengan anak yatim. Kurang lebih ada 40-50 anak yatim. Semoga kita semuanya bisa berkesempatan untuk menjadi orang tua asuh mereka semuanya. Amin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu program kita namanya Share Lauk. Share
Sherlock, berbagi lauk bergizi untuk santri Indonesia. Program kita. Nanti ada juga program Juragan, Jumat Rada Ganteng. Insya Allah nanti kawan-kawan barber yang skillnya di sana gerak ke pondok-pondok potong rambut santri-santri. Ada lagi nanti kita buat di sini KTM, kopi tepi masjid. Apa? Kopi tepi masjid kita jadikan satu di sini, jadi orang suka nongkrong, azan berkumandang langsung pergi ke masjid. Jadi ini kawasan terpadu, kawasan peradaban Quran yang kita bangun di tanah yang hanya 1.200 meter ini. Insya Allah nanti kalau sudah terbangun masjidnya, sudah berjalan, asramanya kita bangun, kelasnya kita bangun, kantor-kantornya kita bangun, baitul malnya kita bangun, baitul Qurannya kita bangun. Mudah-mudahan kawan-kawan ada nama di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua punya nama di tanah ini. Yang dimana insya Allah ratusan santri mendoakan kita semuanya sampai kita meninggal dunia. Tanpa kawan-kawan bersedekah pun insya Allah saya yakin masjidnya tetap berdiri kokoh. Insya Allah saya yakin. Tapi rugi betul kalau hari ini kawan-kawan tidak ada nama di tanah ini. Ya, jadi sebelum kita tutup, tadi saya kasih tahu kawan-kawan amalan terbaik adalah Al-Quran dijaga, baca Quran, sholatnya dijaga, 5 waktu, STW, sholat tepat waktu. Yang terakhir infak dikunci. Kita majelis ilmu dikunci dengan infak, insya Allah banyak kebaikan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Siap gak kira-kira beramal soleh di tanah ini? Siap gak menjadi perjuangan dari bagian dari Malikal Mulki? Siap? Kalau saya ajak nanti setiap Jumat datang turun ke pondok-pondok yatim, siap gak? Kita punya slogan namanya Demulkian, diajak ngikut, gak diajak nyusul. Gimana? Diajak ngikut, gak diajak nyusul. Sherlock gitu. Sherlock. Jadi nggak usah baper kalau nggak diajak. Kalau nggak diajak ngikut. Kalau nggak diajak nyusul. Diajak ngikut. Demulkians. Demulkians. Siap beramal soleh? Siap menjadi bagian dari perjuangan Malikal Mulki? Siap ada nama kita di tanah ini? Mudah-mudahan inilah karya terbaik kita di hadapan Rasulullah nanti. Harta yang kita tumpuk dia akan menjadi bangkai. Makanan apapun yang masuk dalam tubuh kita dia menjadi bangkai. Harta yang kita tumpuk diwariskan kepada anak. Anak belum tentu bisa mengelolanya. Bisa jadi dia berantem bunuh-bunuhan. Tapi kalau harta kita wakafkan, kita sedekahkan untuk masjid, untuk pondok, untuk anak-anak menghafal Quran. Itulah harta terbaik kita semuanya. Maka kita tutup majelis ini dengan menyiapkan infak terbaik. Allahumma salli ala sayyidina din tibbil qulubi. Angkat flashnya. Wa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ayo angkat flash handphonenya. Fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lebih kencang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
وصحبه وسلم. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan tadi yang bersolawat dari hati kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin ada kawan-kawan yang tak bawa uang cash, bisa kawan-kawan QRIS, bisa kawan-kawan transfer ke rekening langsung Masjid Malikal Mulki. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal terbaik kita dan kita semua diizinkan Allah terus lisannya bisa dipakai berbuat kebaikan, tangannya terus bisa berbuat kebaikan. Harta yang kita punya bisa terus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di kajian-kajian selanjutnya, Healing Satet pekan selanjutnya akan ada tamu spesial juga yang akan kita siapkan. Insya Allah. Semoga kawan-kawan disehatkan, pulang dari sini insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Dapat pahala terbaik, dosa berguguran, pulang-pulang dapat jodoh semuanya. Nanti kalau sudah dapat jodoh langsung kita bikin nikah massal di tempat ini. Ya. Kita bikin nanti ada namanya Biro Jodoh Malikal Mulki. Ya. Mulkian Biro Jodoh namanya nanti. Kita bikin gimana caranya kawan-kawan yang sering ke kajian kita jodohin sama orang-orang yang suka datang ke kajian. Siap? Siap. Jadi kawan-kawan gak perlu khawatir lagi kira-kira aman gak ya dia. Kita filterisasi dia. Orangnya gimana, karakternya gimana, bagaimana keluarganya. Kita akan cek bagaimana bobot, bebet, bibitnya semuanya. Siap? Insya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, The Mulkians. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Jangan lupa habis ini kawan-kawan story tag The Mulkian, tag Masjid Malikal Mulki. Mudah-mudahan jadi wasilah orang-orang banyak datang ke tempat ini insya Allah. Habis ini kita foto bareng. Siapkan wajah terbaik, senyum. Siapkan senyum terbaik ya. Yang belum sikat gigi tutup giginya. Oke. Silakan habis ini nanti tim fotografer standby di belakang panggung. Siap semuanya? Oke, nanti di tag sama Kak Ucan semuanya. Di tag satu persatu namanya ya. Bisa kan? Bisa ya? Nanti kirim saja di Instagramnya, Kak, ini aku Instagramnya ini. Tag aku dong gitu ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.